Halo semuanya, perkenalkan saya Miko Krisanto dengan NIM E1031231042. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian nih di dalam buku yang berjudul Birokrasi dan Public Governance yang ditulis oleh Suhardiman, Marjoni Rahman, dan Jamiah. Saya membuat video penjelasan ini guna memenuhi tugas birokrasi pemerintahan yang diampu oleh Bapak Nahotua Perlindungan Sihaloho, SPD MIP. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Birokrasi merupakan instrumen penting di dalam suatu negara. Oleh sebab itu, negara harus membangun suatu sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya. Kemudian diperlukan juga pembangunan birokrasi pemerintah yang berpihak pada seluruh kepentingan masyarakatnya. Sementara itu, public governance merupakan suatu konsep yang mempresentasikan kemampuan birokrasi pemerintah dalam membantu warga masyarakatnya secara inklusif, tanpa diskriminasi dan memenuhi kepuasan individual serta kemakmuran rakyatnya. Oke, kita langsung masuk saja ke bab pertama. Di bab pertama yaitu menjelaskan tentang definisi dan aliran birokrasi. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris bureaucracy berarti dari kata bureo yang berarti meja dan kratein berarti kekuasaan. Nah, kata ini dimaksudkan adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Terdapat beberapa ahli juga yang mendefinisikan birokrasi. Salah satunya adalah Bintoro Djakro Amidjojo pada tahun 1984, di mana ia mendefinisikan birokrasi adalah dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua ada governance. Governance adalah kondisi dalam melaksanakan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat privat ataupun swasta. Yang ketiga ada governance publik, di mana stakeholders yang saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik. Nah, stakeholders ini adalah warga negara, organisasi masyarakat, media massa, lembaga publik, politisi, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Baiklah, kita langsung lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini menjelaskan tentang pemikiran Weber tentang birokrasi. Nah, birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri khusus pada dasarnya menjadi pusat perhatian dari berbagai disiplin ilmu. Atas jasa dari Max Weber dalam karyanya yang berjudul The Theory of Economic and Social Organization, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Pemikiran pertama Weber ini dikenal dengan social action. Social action menyatakan bahwa semua aktivitas manusia dapat digerakkan oleh maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Aktivitas yang dilakukan manusia biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa tipe. Yang pertama ada tipe afektif. Tipe ini merupakan aktivitas manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah, dan kesedihan. Nah, contoh dari tipe afektif ini adalah marah, berteriak-teriak, dan sedih. Selanjutnya yang kedua ada tipe traditional action. Nah, tipe ini yaitu aktivitas manusia yang berdasar pada kebiasaan yang telah mapan atau yang telah mendarah daging pada manusia tersebut. Contohnya yaitu ada adat istiadat dan kebiasaan yang dipelihara dengan baik hingga saat ini. Kemudian yang ketiga ada tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia yang berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Contohnya adalah seperti belajar. Kemudian
Yang keempat ada tipe instrumental rational action, yakni kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat atau cara yang telah terukur. Nah, contohnya ini adalah manajer, kontraktor, sehingga jelaslah bahwa menurut Weber, setiap aktivitas manusia itu pasti dilatar belakangi oleh sebuah motivasi, dan motivasi itu bersifat rasional. Semua pemikiran Weber tentang motivasi, mengapa manusia beraktivitas tersebut, dikenal dengan proses of rationalization. Oke, kemudian kita lanjut ke bab yang terakhir atau bab ketiga. Di bab ketiga ini menjelaskan tentang patologi birokrasi. Nah, adapun kelompok patologi birokrasi menurut Sondang P. Siagian dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada persepsi dan gaya manajerial, yang kedua kurangnya pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga pelanggaran peraturan perundang-undangan, yang keempat ada perilaku disfungsional yang negatif, kemudian yang terakhir ada akibat situasi internal dalam instansi. Selanjutnya ada 15 patologi tentang persepsi dan gaya manajerial. Adapun ke-15 patologi tersebut adalah yang pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kedua, ada fobia terhadap kritik, atau orang tersebut tidak mau untuk dikritik atau diberikan atau dimasukkan saran. Kemudian yang ketiga ada korupsi dan sogok. Keempat, kecenderungan mempertahankan status. Yang kelima, boros dan mewah. Keenam, ada arogansi ataupun sombong. Ketujuh, ragu dalam mengambil keputusan. Kedelapan, mencari kambing hitam atau ia ingin menumbalkan orang-orang atau orang yang tidak ia sukai atau anggota lain yang merupakan saingan terberatnya menjadi bermasalah sehingga ia menjadi lebih naik lagi atau lebih tinggi jabatannya. Kemudian yang kesembilan ada tidak adil. Tidak adil ini dimaksudkan tidak adil dalam bersikap kepada karyawan baik atasan maupun bawahan. Kemudian yang 10 ada mengintimidasi atau memaksakan kepatuhan. Ke-11 ada kurangnya komitmen terhadap sumpah jabatan. Dan yang ke-12 ada kurangnya koordinasi. Kemudian yang ke-13 ada cepat puas diri. Dan ke-14 tidak rela melakukan pendelegasian wewenang. Selanjutnya yang ke-15 atau yang terakhir adalah xenofobia. Xenofobia ini merupakan menolak perubahan karena lemah prediksi dan adaptasi. Nah, cukup sekian penjelasan buku dari saya, Miko Krisanto. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan materi saya kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah, see you next time.